Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita ada di Concerto Surabaya. Ini pertama kalinya gua bangun mobil di Surabaya sih. Sebelum-sebelumnya kan di Jakarta mulu atau kadang Semarang ya kan. Kali ini lampunya sama audionya itu benar-benar dibangun di Surabaya. Jadi kalau kalian nonton Battle Diesel, di Concerto ini kita juga melakukan apa tuh kemarin? Battle audio ya. Yang si J kita lihat itu kan? Ya, karena ya gitulah ya kan. Jadi tengah malam ya kan. Nah, ini kemarin tuh jurinya di sini penjuriannya. Dan yang menang mobil siapa? Yang dari Jakarta itu loh. Ya, Santa Fe ya kan. Iya kan? Nah, ini kalau kalian pengen lihat video tentang bagaimana kita mengupgrade lampunya, bisa cek di link di bawah. Tapi kita hari ini nggak bahas lampunya karena tadi udah kan. Nah, kita mau bahas apa yang udah diinstal di mobil ini. Jadi kemarin gue mintanya khusus ya. Khusus banget. Soalnya biasanya kan kalau orang upgrade audio tuh, oke, gue pengen upgrade audio yang di depannya enak. Depan enak. Kalau ini mintanya depan Sedikit enak, berbeda. belakangnya juga Belakang enak. juga enak. Jadi ada mode yang bisa diubah ya. Benar, ada dua settingan kita. Ada dua settingan. Nah, tapi nggak cuma itu doang, di belakangnya juga di setting lagi tuh, speaker segala macam, ada Twitter di belakang ditambahin. Nah, sebelumnya kan cuman di bawah aja. Mm-hmm. Nah, ini kita kasih, kita sobek, kita bikinkan, kita kasih pakai rumahnya dari Twitter Alphard yang di pintu tengah, Oke. kita belikan partnya. Kita lihat yuk. Dan ini sudah pasang ini ya, peredam ya. Semua. Jadi kalau ditutup nih udah enak nih. Kelemahannya Innova Zenix itu ada di peredamnya. Ya kan, bahkan dibanding Innova yang Reborn, peredamannya masih bagusnya yang Reborn. Bener kan? Benar banget, plastiknya sangat tipis yang Scenic. Iya. Orang-orang semua seperti itu. Ini sudah, wow jadi kedap banget ini mah. Kayak tank. Itu juga jadi berat. Jadi berat. Dan kemarin ditunjukin waktu pasang peredam, katanya peredamnya ditonjok nggak apa-apa ya? Ya, karena jadi gini, kalau di pintu yang bagian rangka tengah, Mm-hmm. ya itu ada bolong-bolong. Nah, bolong-bolongnya itu harus kita tutup dulu Ya. pakai aluminium. Aluminium. Nah, kalian bisa pakai kayu, bisa pakai akrilik, apapun itu, tapi kalau kita lebih percayanya sama aluminium. Aluminium. Nah, supaya dia ada gigitannya lah, jadi nggak bolong. Kita ngomong bolong, langsung kita kasih penampang yang besar, nanti dia akan nggak ada gigitannya, nggak kuat. Habis itu baru Baru ditemplokin peredam. peredamnya ya. Peredamnya pakai yang butil kan ya. Bener, aluminium rubber batil, Iya. ketebalan 2 mili. Jangan pakai yang aspal karena nggak bagus buat pernapasan. Ya, satu. Betul kan? Terus dia lebih ke arah penebalan. Penebalan ya. Ini kalau kita pasang peredam full buat Zenix ya. Kecuali atap kan, atapnya Benar, enggak kan? atapnya enggak. Itu berapa ya? Kemarin total habis 54 lembar. 54 lembar. 54 lembar. Banyak juga ya? Banyak. Pintunya dia hampir kayak Alphard. Dia satu pintu ini kemarin 12 lembar. Hah? Satu pintu kiri kanan, sorry. Maksudku kiri kanan tuh 12 lembar. Kalau Ribbon cuma 10. Oh. Pintu tengahnya Ribbon itu cuma Gede ya dia ya? Gede. Penampangnya Oke. gede banget. Oh. Tengahnya juga 12. Jadi gede banget. Jadi pakai total ini. habis berapa tuh biayanya buat peredam doang? Misalkan nih, Kita nggak mau bilang- upgrade audio, maunya biar senyap aja deh. Senyap. Oke, kita ngomong kita bilanglah 50 lembar biar hitungnya gampang. Kita per lembar itu 200.000. Oke. Kita pakai Dios, kedepanannya 2 mili, 500.000, 200.000 kali 50, 10 juta. 10 juta ya. Itu di luar pasang. Di luar udah Udah pasang ya? Udah include pasang. Jadi kan kalau orang naik Zenix itu kan kayak naik Alphard ya. Jadi nggak semuanya harus di depan nyetir. Ada yang pengen di belakang menikmati leg race-nya. Nah ini nih, audio juga harus dinikmatin, makanya dikasih Twitter. Karena audio di belakang kalau cuma pakai mid bass doang nggak bakalan enak. Benar. Atau mungkin bisa enak, cuma depannya kenceng banget. Sakit kuping, belakangnya nggak enak gitu. Belakangnya kurang kenceng lah. Nah ini kita bikin jadi enak buat depan atau belakang. Ada settingannya ya. Ada. Terus kan kemarin bagasi ditanya tuh. Request-nya kan nggak mau apa-apa. Sebenarnya, tapi kalau mau diisi boleh. Boleh. Terus gimana jadinya? Udah begini doang. Nggak Oh ada jadi apa-apa. nggak diapa-apain? Nggak ada apa-apa. Nggak ada ampli, nggak ada apa gitu? Nggak ada, kosong semua. Oh iya, masih natural ya, masih standar ya. Jadi audio belakangnya nggak sama sekali disentuh ya? Tidak sama sekali. Oh enak Disentuh nih. sih, disentuh. Apa tuh? Cuman peredam doang. Oh peredam. Iya soalnya jadi bisa buat bawa barang, Bisa. kolongnya juga masih bisa buat bawa barang, tetap masih enak. Masih bisa. Nah, terus teman-teman kalau mau cari karpet yang kayak gini nih, ini namanya karpet Fluxury. Ya. Custom made buat Toyota Innova Zenix dan bisa semua mobil. Nanti kalau misalkan ukurannya belum ada, kita datang ke tempat kalian, ngukur, bikin sendiri. Dan ini beda sama karpet ya 3D, 5D, 7D lainnya lah. Karena yang pertama bahannya dia dikasih sepatu hak, dia nggak bolong.
Sama nggak gampang scratch nih. Tuh. Kita gores-gores dia nggak apa namanya? Nggak scratch. Nggak ada baret halus. Nggak ada baret. Sip juga. Iya. Kemarin kita kan waktu ngedevelop ini udah cari bahan banyak gitu ya. Akhirnya dapat bahan yang the best. Udah dipakai di Serena sekitar 4 tahun masih bagus. Dari 2018. Kenapa jadi promosi ini ya? Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ini speakernya Hamburg Line. Mid-range-nya kita menggunakan audio circle seri Hamburg Line. Ya, ini di depan. Di dashboard yang di tempat orisinilnya. Oh, berarti ini mid range yang Benar, kecil ya. Yang kecil, yang tanggung, Kenapa kecil tapi dusnya gede? Supaya aman sih. Oh, didusin lagi ya? Didusin lagi, benar. Jadi di dalamnya kita Oh, tuh. Lihat. Ini cuma segini gedenya. jadinya cuma begini. Tuh. Tapi dusnya segede gini. Oke, emang barang mahal beda ya. Bentar beliin. Oke, ya begitulah pokoknya. Ini Prosesornya kita menggunakan dari stack ya. Ini prosesornya MDPS 10. MDSP 10. Oh, ini aslinya nih. Ini aslinya. Jadi dia tuh sebenarnya mid range ya. Kita bilang mid range juga bukan sih sebenarnya. Ini Dia Twitter juga bukan? Twitter. Tapi terlalu gede untuk Gede. sebuah Twitter. Yang di tempat aslinya. Kita masukin. Gede loh itu. Gede banget. Gede banget. Dan kadang-kadang tuh gua suka pindahin yang mobil, yang barang-barang bekasnya gitu ya, ke mobil yang nggak ada Twitternya. Ini mau dimasukin kemana? Gede banget Twitternya. Disimpan, jangan hilang. Jangan hilang, buat distandarin ya kalau mau dijual ya. Nanti kan perangkat lainnya masih bisa dijual. Ya, jadi investasi audio itu sekali aja. Habis itu tinggal pindah-pindah. Jadi kalau mau upgrade audio yang mahal pun nggak masalah, karena kita belinya bukan jual mobil tuh nggak sama audionya biasanya kan. Yang hilang cuma peredam. Yang hilang cuma peredam. Ini apa nih? Ini untuk apa? Two-way-nya. Two-way-nya. Benar, Twitter sama Oke, mid-bassnya, ini mid-bassnya. Twitter mid bass-nya ya. Nah, kalau mid bass kotaknya segini emang wajar, gede. Gede. Ya kan? Twitternya Isinya di gede. sini. Twitter tetap segede gini ya. Ini tidak efisien sekali nih. Benar. Kalau kirim mahal. Iya, kalau kiri mahal. Ongkos kirimnya mahal. Ini sama ya? Sama. Yang ini untuk pintu tengah. Yang Oke. ini untuk depannya. Tapi modelnya sama? modelnya sama. Sama ya? Semua. Hamburg Sama. Line yang Hamburg Line yang two-way pasif. two-way pasif. Speaker tengahnya kita pasif. Dari Jerman ya? Benar. Helibron. Engineer in Germany. Oke, jadi ada 2 set Benar. sama Mid-range-nya mid-range, untuk depan. terus prosesor, Sama ini subwoofer aktifnya. Pioneer. Pakai Pioneer. Oh. Ah, ini apa nih? Jadi ini kontrolernya. Controller ya. Benar. Oke. Kontrolernya. Terus ini apa? untuk RCA. Oh, kabelnya ya? Benar, RCA Oke. untuk subwoofer aktifnya ke DSP. Ini apa? Ini deck bawaan aslinya Innova. Jadi Innova Scenic ini sekarang udah kayak mobil Eropa. Oke. Jadi dia tengahnya itu udah ditutupin pakai deck ini. Biasanya kan kayak cuman plastik bening. Apanya tuh? Pintu. Pintu. Oh, pintu. Decknya. Oke. Sekarang dia udah ada gini, kayak mobil Oh. Eropa kayak Mazda. Iya, kayak Hyundai ya. Kayak Hyundai benar. Sama ya. Benar. Oke, jadi ini part-partnya ini aja ya. Partnya ini aja. Boleh nanya harga? Gak hafal deh pasti ini. Hafal sih. Hafal, coba ya udah. Oke, 3-way-nya di angka Ini dulu stack dari Italinya berapa? 15.320. Mahal ya. Udah termasuk amplinya juga kan ya? Prosesor plus Udah, dia ampli. DSP amplifier. Oke, ini Itu 2-way-nya 7,5 juta. 7,5 juta, berarti kali 2 ya. Kali 2, 15 juta. Mid-nya Mid range-nya terong 4 juta. 4 juta. Ini kontrolernya? 1.551.000. Oke, yang ini 2750. 2750. Oke, ini paling murah nih berarti ya. Enggak kontroler. Controller ya, tapi kan maksudnya yang sebenarnya kalau prosesor nggak pakai controller nggak apa-apa. Cuma karena kita mintanya ada setting 1 sama 2 ya, buat penumpang belakang sama depan pakai controller. Oke, yuk kita sekarang lihat ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dan bisa dilihat ya. Jadi untuk bagian sininya, karena dia tadi Twitternya gede, ini nggak perlu dibobok lagi ya plug and play ya. Jadi, nah mid range-nya itu dia tinggal bikin dudukan doang, nggak perlu dibobok. Jadi kalau mau disandarin bisa ya. Bisa, sangat bisa. Nah, jadi ini sebenarnya 3-way tapi kelihatannya kayak 2-way. Nah, karena Twitternya naruhnya bingung di mana, makanya kita bikin pilar baru. Pilar barunya ini bagus juga nih, soalnya gue pikir tuh bahannya kulit kan awalnya kan. Ternyata bludru gini rasanya mewah ya. Lebih enak dilihat. Lebih enak dilihat, bener. Dan lebih dingin daripada kita warna abu-abu. Oke, enggak sih rasanya lebih mewah aja sih. Tinggal ini ditemin nih. Tinggal ini dihitemin. Ini kapan ini ditemin? Iya.
nggak cocok ini soalnya. Itu kode maksudnya. Ayo, Iya. Dan Innova Zenix tuh ininya nih ya gitu. ya gitulah ya. Ininya nih kayak kayak kurang gimana gitu. Brudul gitu loh. Ini kalau udah lama pasti brudulnya makin parah nih. Nah, ini Twitternya, lihat dong bentuknya, keren. Dan arahnya tuh ke sini ya, ke tengah gitu ya. Kita ke tengah sini. Ke sini ya. Jadi kayak dia bikin panggung. Dan biasanya mobil-mobil kayak Innova Zenix ini tuningnya nggak mudah, soalnya dia panggungnya sedikit nih. Pendek. Kayak Avanza ya, Iya, kayak Veloz yang lama, panggungnya pendek. Lebih panjang ribbon. Lebih panjang ribbon, bener. Kalau ribbon panjang banget. Nah ini tuningnya harus pinter, kalau nggak pinter susah. Nah ini bisa dari sini. Head unitnya juga masih tetap fungsi, jadi kita Masih bisa fungsi ya? input benar. Jadi kalau kita mau colokin pakai Google Maps gitu-gitu bisa ya? Masih bisa fungsi. Android Autonya masih bisa ya? Masih jalan. Oke, terus kalau misalkan kita mau ganti setting ke depan belakang gimana caranya? Depan belakang nih kita taruh sini. Oh, wih keren. Kontroler di sini. Oh, Bingung mau ini taruh mana? ini dibolongin berarti ya? Bolong, potong. Oke. Potong beda angsa kita istilahnya. Tapi rapi banget loh, nggak kelihatan kayak potongan kayak bawaan pabrik nih. Iya nggak sih? Cakep ya? Cakep ya? Ini bagus banget nih, gue suka nih. Jadi kalau misalkan kita mau ganti Kalau kita setting, mau ganti, oke setting kita tahan dulu sampai tulisannya berubah pindah, kita pencet lagi. yang mode ya, Mode. Kita modenya pencet. club clip. Nah ganti Memori 1 sampai 4 kita buat posisi mengemudi. buat depan atau 4 ya. 5, 6, 7, 8-nya untuk semua posisi kita Buat pilih. belakang. Ha-ha. Belakang atau semua posisi? Semua posisi kita. Semua posisi ya. Nah, Oke, boleh kita coba dengar? Nah, ada kan yang beginian? Ini lagu Kevin MacLeod. oke. Tau nggak? YouTube Audio Library. YouTube-nya untuk apa? YouTube yang gratisan. Heeh. Heeh. Ternyata lagu jedak-jeduk juga sih. Intronya doang. Intronya doang, tapi kelihatan lah. Tonal akustiknya dapet. Cuma yang sebelah kanan nih ketutupan kamera nih. Bener. Jadi hilang. Jadi panjang ini. Ada kameranya di kanan. Iya, kalau nggak ada kameranya nih suaranya enak banget. Oke, ini depan ya, settingan depan ya. Benar. Sekarang kita coba yang belakang. Belakang boleh. Oke, ini mungkin suaranya nggak begitu jelas karena dari mikrofon terus ke device kalian itu nggak mencerminkan suaranya di sini. Tapi kalau mau coba, datang aja ke Concerto, pasti ada mobil tester kan. Ada. Jadi kalau misalkan pengen tahu seberapa bagus audionya itu, bisa langsung ke tempat sini aja. Oke. Ini juga Gratis kalau kok. Mampir gratis. ini kalau kita jadi tempat audio di Klaten juga ini jadi mobil demo kayaknya. Bisa jadi. Kita ke belakang sekarang yuk. Oke, ayo kita pindah. Ya, Kita posisinya di ganti. depan aja kalau gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah sekarang kita di kursi kedua ya. Benar. Nah. Baris belakang. Sebenarnya di baris belakang pun dengan settingan depan sih masih bagus ya kalau menurut gua ya. Ini udah aku ganti. Oh udah diganti? Udah. Oh ya pantas. Ini, Coba ini, sekarang ini. pakai setting satu. Settingan kita Settingan buat depan ya. Oke, udah. Oke. Kencengin dikit. Ya suaranya nggak begitu ini di sini ya. Nah, Kencang depan. kencang depan, tapi begitu kita rubah ini Iya. Oh jauh. jauh. Jauh, Belakang jauh. masih lebih enak. Jadi kalau kita pakai driver gitu ya di belakang, minta settingannya ke settingan yang belakang. Benar. Oke. Nah terus kalau misalkan kita di depan pakai settingan belakang gimana ya rasanya ya? Coba kita maju nih ya. Maju dikit. Nggak center jadinya ya. Nggak center, benar. Karena suara belakang kenceng. Jadi dia Oke. lebih mementingkan kita bilang tonalnya dia. Eh, Jadi tapi panggungnya akhirnya hilang. Oke. Ya. Enakan di sini sih. Enak dulu. Enakan di belakang sih kalau pakai ini enakan di belakang. Dengerin lagu disetirin. Dan enaknya nih ya kita kalau udah pakai DSP yang langsung Bluetooth gini ya, kita tuh nggak harus minta Pak ganti lagu dong. Pak ganti lagu apa, udah semuanya di kita sini, jadi nggak usah berhubungan sama head unit lagi. Gitu. Tapi kalau mau dihubungin head unit juga masih bisa. Headunitnya pun masih tetap fungsi. Iya. Oke, sip. Nah terus kita lihat ke sini itu nggak ada yang berubah ya, kecuali wiring yang langsung kaki di sini.
Ini ya. Benar. Ini Groundnya buat tuh audio. Kita ngambil dari aki juga, nggak kita ikutin body. Kadang kan ada tuh orang-orang yang ngambil groundnya dari body mobil. Oke. Nah, Ini terus lebih aman ya. lebih aman, benar. Oke. Ini standarnya kita ngambil dari Eropa. Oh. EMA Jadi- kalau biasanya perlombaan namanya EMA. Oh, nyala tuh mesinnya. Nah, lihat. Terus Jadi- ukuran fuse-nya kita juga udah sesuaiin, kabelnya kan kita menggunakan 4 AWG. Di fuse-nya juga kita maksimal menggunakan Ini 100. kabel grounding tuh lebih gede dibanding kabel powernya ya? Sama, Sama? ukurannya sama. Ini untuk plusnya dia 4 AWG, ini juga sama, 4 AWG. Ini apa? Itu kayaknya punyanya lampu deh. Oh, punyanya lampu. Kayaknya. Tuh, lampu di gini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dibikin rapi juga nih. Emang standar Young Motor luar biasa. Ya, oke. Terima kasih Kita tutup dulu. buat Concerto Surabaya. Audionya enak banget. Kacau sih, top sih. Depannya enak, belakangnya enak. Jadi buat teman-teman yang punya Innova Zenix, mau dibikin persis spek Ridwan Hanif, habisnya berapa? Dengan full peredam 40. Nggak full peredam sih. Kalau full peredam kita opsional ya. Cuman kita kalau dengan standar kita pemasangan pada peredam pintu kurang lebih 40. 40 ya? 40 sekian, benar. Oke, jadi bisa langsung ke Concerto Surabaya. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Serga Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.